Baik, Ustaz izin bertanya, apabila di masa lalu pernah lalai dalam menjalankan solat, lupa ya beberapa kali, apakah wajib diganti ataukah cukup dengan bertaubat kepada Allah? Karena saya pernah mendengar tidak boleh melaksanakan solat sunnah sampai semua solat yang pernah ditinggalkan diganti. Tapi saya juga pernah mendengar cukup bertaubat kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Mohon bimbingannya Ustaz. Allah barik fi. Baik, seorang yang pernah bermaksiat, apapun itu jenisnya, baik maksiatnya terkait dengan Allah, bermaksiat kepada Allah secara langsung. Ya, contoh diminta untuk beribadah, solat. Solat itu kan bagian pokok kepatuhan kita, bukti keimanan kita kepada Allah. Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Ya, solat itu bagian pokok pembuktian iman kita kepada Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Aku adalah Allah, tak ada Tuhan yang layak dipertuhankan disembah selain aku, kata Allah, maka sembah aku. Ya, bagaimana menyembahmu ya Allah? Wa aqimis salat, tunaikan salat. Ya, untuk mengingat aku, kata Allah. Quran surah ke-20 Taha ayat yang ke-14. Ada orang tak solat, ya, tapi dia mengaku beriman, atau dia menunda-nunda solat, ya, atau solat semahunya. Ada orang puasa Daud, dia solat Daud. Puasa Daud tu dia puasa Senin, Selasa dia rehat, ya, Rabu dia puasa, Kamis dia rehat, tu puasa Daud. Ada ini orang solat Daud, ya, subuh dia solat, zuhur tak. Asar dia solat, maghrib tak. Itu solat Daud. Itu tidak ada. Ya, dia melakukan itu, dia maksiat pada Allah. Maksiat dalam hal ibadah. Ada maksiat hakun adami, ya, maksiat yang terjadi dari anggota-anggota tubuh pada soalan-soalan yang memang dilarang oleh Allah. Ya, lisan cakap yang baik, dia bercakap tak baik, dia mencela orang lain. Padahal Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hai orang-orang beriman, jangan saling mencela. Quran surah 49 ayat 11, ya. Dia mencela, dia bermaksiat. Semua jenis maksiat ni, baik terkait hubungan dengan Allah ibadah atau terkait dengan interaksi sosial dalam kemanusiaan, muamalah, itu cara mengobatinya untuk kembali pada jalur yang benar. Cara pertama adalah dengan bertobat. Quran surah keempat An-Nisa ayat 17. Quran surah keempat An-Nisa ayat 17. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Sungguh taubat yang diterima oleh Allah itu subhanahu wa ta'ala, taubat yang diterima oleh Allah itu subhanahu wa ta'ala adalah taubat dari perbuatan buruk, su. Ya, perbuatan buruk, su itu perbuatan yang menyalahi ketentuan Allah. Ya, diminta memandang yang baik, dia pandang yang tak baik. Diminta solat, dia tak solat. Itu perbuatan buruk. Dan sumbernya dari nafsu yang digoda oleh setan. Jadi perbuatan su itu sumbernya dari nafsu yang diprovokasi oleh setan, digoda oleh setan, dikuasai oleh setan. Itu ada di Quran surah ke-12 Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Kita tak mampu menganggap diri kita suci karena ada nafsu yang masih diprovokasi, digoda oleh setan. Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan ammarah bis-su namanya. Ya, mata melihat yang buruk, su. Lisan cakap yang buruk, su. Telinga dengar yang buruk, su. Jamak dari su, sayyiat namanya. Bila banyak dikerjakan sayyiat. Allah itu punya sifat Rahman, punya sifat Rahim, yang tidak menginginkan hambanya pulang membawa maksiat. Kamu ini lahir bersih, bersih keadaannya, tampilannya bersih, tak ada dosa, tak ada keburukan, tak ada kotoran. Kenapa pulang kepada Allah jadi kotor? Kerana itu Allah tak berkehendak. Allah tidak berkehendak bila ada hamba satu pun pulang kepada Allah dalam keadaan maksiat, dalam keadaan kotor. Maka sepanjang dia hidup diberikan kesempatan untuk taubat. Taubat ini nanti yang berpeluang membersihkan kembali kotoran-kotoran dosa dan menyucikan jiwa-jiwa yang penuh dengan dosa-dosa. Ini taubat namanya. Nah, taubat itu nanti ada 3 turunan hukumnya. Ada 3. Satu, mengakui kesalahan. Salah ini. Jadi kalau kita sadar, ya pernah salah, itu sudah sepertiga taubat. Dan itu mahal sekali. Hidayah Allah mahal sekali. Itu yang tak dipunyai oleh syaitan. Syaitan itu tak punya itu. Ya, karena sifat sombong, dia tahu Allah itu penerima taubat, tapi tak mahu taubat. Ketika diminta oleh Allah itu untuk taubat, diberikan isyarat tuh, dikonfirmasi, ditanya, ma mana'aka alla tasjud? Ya, ma mana'aka alla tasjuda idh amartu? Kenapa kau tak mau sujud ketika